Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Nur Hidayah, mahasiswa semester 4, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Ekonomi Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, ekonomi Islam di masa Rasulullah SAW. Pada periode Makkah, masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah SAW memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi secara umum. Tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Nah, prinsip kebijakan ekonomi seperti apakah yang terjadi pada masa Rasul yang tercantum di dalam Al-Quran? Yang pertama, Allah pemilik kekuasaan tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Selanjutnya, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Kemudian, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, kekayaan harus berputar, tidak boleh ditimbun. Kemudian, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Kemudian, menetapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Dan yang terakhir, menerapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang-orang miskin. Nah, untuk sumber pendapatan negara yang didapat selama masa Rasulullah SAW, yakni ada dua, pendapatan Baitul Mal dan harta rampasan perang. Dan untuk pendapatan Baitul Mal itu terdiri dari kharaj, di mana kharaj merupakan pajak terhadap tanah, dan kemudian zakat, kemudian kums, yaitu pajak proporsional sebesar 20%, kemudian jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara Islam. Dan yang terakhir, kafaroh atau harta warisan dari orang yang tidak menjadi ahli waris. Kemudian harta rampasan perang, yakni yang pertama 1/5 bagian untuk negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan umum dan para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan para musyafir. Bagian 1/5 ini dikenal dengan istilah kums. Kemudian yang kedua, Rasul membagi kums menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, dan bagian ketiga untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta para musafir. Dan 4/5 bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan. Dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua, yakni kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal sendiri pada zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri atas kharaj, sejenis pajak tanah, zakat, kums, pajak 1/5, jizyah, sejenis pajak atas badan orang non-muslim, dan penerimaan lain-lain diantaranya kafarah atau denda. Kemudian, kebijakan moneter, yakni pengelolaan sistem moneter pada masa pemerintahan Islam diserahkan kepada lembaga Baitul Mal. Kemudian Baitul Mal yang dikhususkan untuk mengelola semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin, dan pengelolaan moneter tersebut mengalokasikan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ekonomi masa Khulafaur Rasyidin.
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan beliau digantikan oleh 4 orang sahabatnya. Mereka itu dinamakan Khulafaur Rasyidin. Kita akan membahas tentang kemajuan ekonomi yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada saat kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq, beliau berhasil menerapkan harga dan menjamin kebebasan ekonomi. Selanjutnya, pada kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau berhasil menerapkan kebijakan pemungutan dirham dan dinar, serta melanjutkan sebagian sistem yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan dilanjutkan pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, beliau berhasil mengatur pajak kepada pemilik pertanian pada saat itu sebesar 4.000 dirham. Dan yang terakhir, pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau tidak mengambil upah dan atas apa yang beliau kerjakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.